Shalom, damai di hati. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, senang berjumpa lagi dalam channel saya, Pendeta Sylvia Mamuaya. Kita akan merenungkan firman Tuhan di saat ini. Dan sebelum membaca Alkitab merenungkan firman Tuhan, kita mohon tuntunan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kesempatan Kau beri bagi kami, secara khusus bagi hamba dalam men-share firman Tuhan lewat channel YouTube ini bagi para pendengar dimanapun berada. Kami mohon Tuhan menuntun, Tuhan membimbing, Tuhan memampukan. Firman-Mu boleh diberitakan dalam kehendak-Mu, tunduk pada apa maunya Tuhan. Dan Engkau kiranya memakai hamba-Mu di keterbatasan dalam memberitakan firman-Mu. Biarlah kerja Roh-Mu yang kudus yang tak terbatas itu menolong bagi setiap pendengar yang mendengar, supaya boleh memberkati kehidupan mereka masing-masing. Berfirmanlah bagi kami, mohon ampunan dosa demi Kristus Tuhan, firman yang hidup. Amin. Saat ini kita akan membaca bersama bagian pembacaan firman Injil Markus pasalnya yang ke-15 ayat 20b sampai 32. Yesus disalibkan. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia. Lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Dan alasan mengapa ia dihukum disebut kepada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nats Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli-ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, orang lain ia diselamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu, turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia, mencela dia juga. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, setelah Yesus selesai diolok-olok pada pasal 15 ayat 16 sampai 20a, ia dibawa keluar untuk disalibkan. Penginjil Markus memang tidak menyebut di perhentian mana peralihan salib kemudian diberikan kepada Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus terjadi. Tetapi yang jelas setelah dari gedung pengadilan, kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Dan alasan mengapa mereka memakai Simon untuk dipaksa memikul salib Yesus padahal dia baru datang dari luar kota juga tidak disebutkan. Tetapi tentu bagi kita ini cukup penting untuk diketahui. Saya yakin jikalau Yesus bisa dengan kuat bertenaga membawa salib itu, mana mungkin si Simon terpaksa membawa salib? Karena apa? Sampai-sampai Yesus tidak membawa salib itu. Pasal 15 ayat 1 berkata, Yesus sebelumnya sudah dibelenggu atau dirantai. Yesus dimahkotai duri, ayat 17. Kepalanya dipukul dengan buluh, ayat 19. Dan Markus 14 ayat 65 mengatakan, kekerasan fisik itu sudah dirasakan Yesus sejak dia diperhadapkan di hadapan mahkamah agama. Maka sangat masuk di akal bila salib itu dibawa oleh seorang Simon dari Kirene. Jadi Simon dari Kirene dipaksa untuk memikul salib
yang awalnya dipikul oleh Yesus. Yesus dibawa ke suatu tempat yang bernama Golgota, dalam bahasa Ibrani yang berarti tempat tengkorak. Ada sumber yang mengatakan bahwa tempatnya berbentuk seperti kepala tengkorak. Ada yang mengatakan bahwa di sana memang terdapat banyak tengkorak. Tetapi yang terpenting tentu bukan itu. Informasi yang penting ialah bahwa di Golgota lah dilaksanakan eksekusi penyaliban Yesus. Nah, Yesus dibawa ke situ. Padahal entah kejahatan apa yang dilakukannya. Dan saat tiba di situ, ia diberikan minum anggur bercampur mur sebelum disalibkan. Matius mencatat anggur bercampur empedu, sedangkan Lukas tidak mencatat itu. Demikian juga Yohanes. Minuman ini berbeda dengan minuman yang diberikan setelah Yesus sudah tersalib. Ada sumber yang mengatakan bahwa minuman ini bertujuan untuk menghilangkan rasa sakit dalam proses penyaliban. Dan karena itu Yesus menolak untuk meminumnya, karena Yesus membiarkan dirinya mengalami rasa sakit itu. Ada sumber yang mengatakan minuman ini memabukkan dan sangat pahit, dengan kandungan kimiawi yaitu mur, sehingga Yesus tidak mau meminumnya karena memabukkan dan rasa pahitnya. Tapi kembali, Markus merasa tidak cukup penting untuk diuraikan bagian ini, sehingga penginjil Markus hanya mengatakan bahwa Yesus menolaknya. Mungkin kalimat ini cukup menjadi informasi saja bahwa peristiwa itu pernah dialami Yesus. Ayat 24 mengisahkan tentang bagaimana Yesus disalibkan. Dia mencatat tentang bagaimana pakaian Yesus dibagi-bagi dengan undian untuk menentukan bagian masing-masing yang mungkin akan dimiliki oleh para prajurit yang bertugas waktu itu. Mengapa catatan ini yang justru dianggap penting oleh seorang penulis Markus untuk diredaksikan masuk dalam catatan Injil Markus? Karena memang Markus ingin menjelaskan bahwa inilah peristiwa yang bahkan pun belum terjadi sudah dinubuatkan. Bahwa inilah penggenapan itu. Sebab Mazmur 22 ayat 19 pun sudah mencatatnya. Pemazmur yaitu Daud yang pernah mengalami bagaimana dia yang berseru kepada Allah untuk sekiranya mendapat pertolongan itu sudah pernah menuliskannya dalam Mazmur 22 ayat 19. Maka catatan ayat 24 bacaan kita ini dirasa oleh Markus penting untuk dituliskan dengan pesan yang jelas bahwa Yesus ini adalah benar-benar Dia yang kehadirannya dinantikan itu. Karena memang segala yang dialaminya pun sudah dicatat sebelum segala sesuatu dialaminya di masa itu. Sehingga penginjil Markus ingin membuka mata dan telinga bagi penerima Injilnya waktu itu bahwa bagaimana mungkin bisa seorang Yesus yang benar itu disebut tidak benar. Karena kebenaran dalam dirinya pun sudah digambarkan oleh dan di dalam derita hidup yang juga pernah dialami oleh seorang pemazmur yaitu Daud, yang merupakan raja yang dipilih Allah, yang olehnya sudah dijanjikan akan lahir Sang Mesias itu. Maka bagaimana mungkin orang tidak menaruh percayanya pada Sang Kristus itu? Bagaimana mungkin orang menyalibkan Sang Kristus itu, yang merupakan pusat dari penggenapan janji keselamatan yang Allah janjikan itu melalui Sang Daud? Meskipun memang kalau kita bandingkan dengan Injil-Injil yang lain, kisah pembagian pakaian Yesus ini sedikit berbeda. Mungkin karena sumbernya berbeda. Penginjil Matius, Markus, dan Lukas tak menyaksikan secara langsung peristiwa ini. Mereka hanya memperoleh informasi, fakta-fakta perkataan dan peristiwa itu, lalu menulisnya berdasarkan informasi yang mereka terima. Sedikit berbeda dengan penulis Yohanes. Yohanes bilang bahwa pakaiannya tidak dibagi di beberapa potongan, tetapi mereka mengundi pakaian yang masih utuh itu. Karena memang dialah satu-satunya murid laki-laki yang berdiri dekat salib Yesus. Yohanes 19 ayat 25 sampai 26.
Sehingga Yohanes bisa memastikan hal itu. Selanjutnya, Alkitab mencatat bahwa peristiwa itu terjadi jam 9. Mari kita perhatikan. Matius tidak menyebut jam berapa Yesus disalib. Matius hanya mencatat bahwa mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Lukas juga demikian. Hanya Markus yang mengatakan jam 9. Sedikit berbeda dengan Yohanes. Yohanes 19 ayat 14 mengatakan hari itu ialah hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang Yahudi, inilah rajamu. Ayat 19 dari Yohanes 19. Ayat 15 dari Yohanes 19. Maka berteriaklah mereka, enyahkan dia, salibkan dia. Jadi, menurut Yohanes, Yesus itu belum tersalib pada pukul 12. Mengapa Yesus belum tersalib jam 12 dan masih sementara bicara dengan Pilatus? Mari kita perhatikan. Yohanes 19 ayat 14. Jadi, saat Yohanes mengatakan hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12, Yohanes ingin menegaskan bahwa penyaliban dan kematian Yesus terjadi sangat dekat dengan penyembelihan domba di siang hari yang seharusnya terjadi waktu persiapan untuk makan malam Paskah orang Yahudi menjelang Sabat. Maka Yohanes ingin menyampaikan pesan bahwa betapa mereka sangat tidak bermoral, tidak beradabnya mereka-mereka yang melakukan pembunuhan di saat mendekati perayaan besar Yahudi di masa itu. Dan yang kedua, jam 12 yang disampaikan Yohanes ini ingin memberi pesan juga bahwa sebagaimana anak domba Paskah yang dipotong menjelang perayaan Paskah itu, maka Yesus telah menjadi anak domba Allah itu. Sebagaimana anak domba Paskah yang disembelih agar darahnya menghapus sementara dosa-dosa, maka Yesus adalah anak domba Allah itu yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Lalu, mengapa catatan jam 12 menurut penginjil Yohanes berbeda dengan jam 9 menurut penginjil Markus? Pertama, yang perlu kita ketahui ialah kita memiliki perbedaan konsep waktu. Kita terbiasa memikirkan waktu dalam ketetapan karena kita sering punya konsep jam. Sedangkan orang-orang di masa kuno tidak punya konsep jam. Jadi pola waktu yang biasa diukur mereka adalah arah matahari. Waktu pertama pukul 6 sampai 9. Waktu kedua pukul 9 sampai 12. Waktu ketiga pukul 12 sampai 3 atau petang sore. Dan waktu keempat pukul 3 sore sampai 6 sore. Karena itu Alkitab sering mencatat hari kira-kira pukul 9. Kira-kira pukul 12. Waktu itu kira-kira pukul 4. Alasan kedua, bisa jadi penginjil Markus melihat arah matahari saat itu sebagai saat-saat terakhir menjelang waktu bagian pertama. Maka dia bilang hari jam 9. Begitu pula ungkapan pukul 12 bisa merujuk pada sembarangan waktu sebelum bagian kedua berakhir, yaitu antara jam 9 sampai 12. Jadi Markus bilang 9 karena itu kisaran akhir waktu bagian pertama, yaitu antara jam 6 sampai 9 pagi. Sedangkan pukul 12 versi Yohanes merujuk waktu antara pukul 9 sampai 12, yaitu sudah memasuki waktu bagian kedua. Maka berdasarkan hal ini, kita boleh menduga bahwa penyaliban kemungkinan besar dimulai antara pukul 10 atau 10.30. Dua orang yang berbeda, Markus dan Yohanes, bisa memasukkan
pukul 10 atau 10.30 ke dalam bagian pertama atau bagian kedua, tergantung penafsiran mereka terhadap posisi matahari saat itu. Selanjutnya, disebut bahwa penginjil Markus mencatat mereka memasang alasan mengapa Yesus dihukum, raja orang Yahudi. Secara umum, semua Injil menulis satu hal yang sama. Maka dipasanglah sebuah tulisan yang berbunyi raja orang Yahudi. Mengapa tulisan ini sampai dipasang? Kita tahu bersama bahwa Yesus memang dibenci oleh mereka. Oleh karena menurut mereka Yesus sering mengakui dirinya sebagai raja, sebagai Tuhan, baik dalam perumpamaan maupun dalam pengajarannya. Meskipun secara langsung dia tak menyatakan dirinya sebagai si raja itu dalam perumpamaannya. Tetapi mereka memandangnya demikian. Dan banyak dari perumpamaan-perumpamaannya memang dirasa oleh para pemimpin umat Yahudi seolah-olah telah merendahkan mereka sebagai pemimpin bangsa Yahudi dalam unsur agama Yahudi. Sehingga perkataan-perkataan Yesus disangkakan menjadi taktik Yesus untuk menjadikan dirinya sebagai raja orang Yahudi. Tulisan raja orang Yahudi ini atau dalam bahasa aslinya disebut Yesus Nazarenus Rex Iudaeum, yakni Yesus orang Yahudi atau dalam bahasa aslinya disebut Yesus orang Yahudi, Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi, sebenarnya adalah hujatan oleh para pemimpin agama Yahudi terhadap Yesus yang menurut mereka ngaku-ngaku raja orang Yahudi. Jadi hujatan mereka bahwa Yesus ngaku-ngaku raja orang Yahudi ini sebenarnya bukan hanya sebagai sebuah tuduhan tak berdasar, tetapi juga menjadi bagian dari permainan politik mereka. Kita lihat bersama. Palestina di zaman Yesus hidup adalah bagian dari kekaisaran Romawi. Wilayah-wilayah di bawah kekuasaan Roma waktu itu diperintah oleh raja-raja sahabat atau yang disebut raja boneka. Salah satu bagian dari wilayah jajahan Roma ini yaitu Galilea dan Perea dipimpin oleh Herodes Antipas. Wilayah Galilea termasuk provinsi yang kecil. Meskipun demikian, para pendukungnya yaitu golongan Herodian menginginkan keturunan Herodeslah yang memerintah dan bukan Roma. Jadi Roma saat itu adalah negara adidaya yang menjajah wilayah-wilayah di seluruh dunia. Lalu pertanyaan sekarang, dalam hubungan dengan Pontius Pilatus? Pilatus adalah seorang prefek atau prefectus civitatium, seorang tentara berkuda Romawi atau wali negeri yang ditunjuk oleh gubernur untuk memerintah suatu daerah. Saat itu dia ditunjuk memerintah Yudea karena Yudea dianggap sebagai sebuah provinsi yang besar. Jadi saat saya menyebut Raja Yohanes, mungkin dia sekelas bupati di daerah kita. Dan saat saya menyebut Pilatus, dia sekelas wali kota di zaman kita. Tapi bedanya adalah Pontius Pilatus merupakan penugasan Roma. Sedangkan Raja Herodes hanyalah pemimpin daerah yang dipercayai Roma untuk memimpin sementara. Tetapi pucuk pemimpin sebenarnya ada pada Roma. Kenapa Yesus dibawa kepada Pilatus? Karena Pilatus kebetulan ada di Yerusalem. Dan Yesus sedang berada di Yerusalem. Lalu kenapa Pilatus menyuruh Yesus dibawa kepada Herodes Antipas? Karena kebetulan Herodes Antipas juga sedang berada di Yerusalem. Dan karena Yesus tercatat sebagai penduduknya Herodes Antipas, yaitu penduduk daerah Galilea, yaitu kota Nazaret. Dan karena memang Pontius Pilatus ingin mengambil hati Herodes Antipas, sebab sebelumnya mereka pernah bermusuhan. Lukas 23 ayat 12. Kembali. Mengapa tulisan Raja orang Yahudi ditulis? Kita perhatikan. Ternyata
hadirnya Yesus ini ditunggangi oleh para imam, ahli Taurat sebagai bakal calon pemberontak kaisar karena menganggap dirinya raja menurut pandangan mereka. Padahal rajanya orang Yahudi waktu itu ialah Herodes sebagai pemimpin wilayah itu. Termasuk di dalamnya Roma sebagai pemimpin bangsa yang menjajah mereka. Jadi kebencian mereka terhadap Yesus membuat mereka mencari-cari celah untuk bisa membunuhnya. Dan celah yang paling mungkin adalah membuat diri Yesus binasa karena perkataan-perkataannya sendiri yang dirasa mereka sudah memposisikan dirinya sebagai seorang raja orang Yahudi. Jadi tulisan raja orang Yahudi dalam versi penginjil Markus ini adalah sebuah hujatan bagi Yesus. Tapi tanpa disadari telah menjadi sebuah pengakuan yang diizinkan oleh seorang Pilatus yang catatan lengkapnya diuraikan oleh penginjil Yohanes bahwa pada akhirnya dunia telah mengakui Yesus sebagai raja yang dinantikan oleh orang Yahudi itu. Hal penting yang dicatat Markus juga adalah tentang bagaimana Yesus yang disalibkan bersama dua orang penyamut. Satu di sebelah kanan dan satu di sebelah kiri. Yang juga merupakan penggenapan dari nubuatan Nabi Yesaya dalam Yesaya 53 ayat 9. Catatan ini penting ditulis oleh Markus untuk memberitahu umat di masa itu bahwa segala kepenuhan tentang Sang Penyelamat itu benar tergenapi dalam diri Sang Kristus itu. Maka apalagi keraguan yang cukup kuat untuk menyaksikan kehadiran Dia yang nubuatannya sudah disampaikan jauh sebelum Dia ada. Karena Dialah segala kepenuhan itu dan bahwa Dialah Sang Kristus itu, Sang Mesias yang dinantikan itu. Selanjutnya, ayat 29 dan 30 berkisah tentang bagaimana orang-orang yang lewat memberikan hujatan kepada Yesus yang dahulu pernah berkata bahwa Dia akan membangun bait Allah selama 3 hari. Tetapi yang sekarang tersalib. Dan mereka menghujat tentang Dia yang tak bisa membuat dirinya sendiri turun dari salib. Maka bagaimana mungkin membangun bait Allah dalam 3 hari? Padahal ketika Yesus mengatakan bahwa Dia akan membangun bait Allah dalam 3 hari, Dia sedang berbicara tentang dirinya. Tapi mungkin ya mereka berpikir tentang bait Allah yang bangunan kelihatan. Maka bagaimana mungkin Yesus akan membangun 3 hari? Sedangkan bait Allah itu ya dalam ukuran mereka dibangun dalam waktu 46 tahun. Yohanes 2 ayat 20. Sehingga kalimat aku akan membangun bait Allah dalam 3 hari sebenarnya menunjuk tentang bagaimana sang bait Allah itu, yaitu dirinya sendiri, akan bangkit pada hari ketiga. Sehingga pusat peribadatan bukan lagi pada bait Allah agung yang dipuja-puja di Yerusalem, yang mungkin masih juga dipuja hingga hari ini di Israel. Karena bait Allah yang sempurna itu kini sudah berpusat pada dirinya Yesus. Jadi saat umat terbiasa mengarahkan ibadahnya dengan berkiblat ke Yerusalem, 1 Raja-Raja 8 ayat 44, ayat 48, 2 Tawarik 6 ayat 38 dan 34, maka kini bait Allah itu tidak lagi pada bangunan yang kelihatan, tetapi sudah berpusat pada Kristus itu. Tetapi memang hal yang tak dimengerti mereka itu justru menjadi hujatan. Bahkan juga menjadi olok-olok dari para ahli Taurat yang berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Olok-olokan ini sebenarnya bagi saya adalah sebuah kebodohan. Kebodohan, karena kalau memang mereka tahu, ya orang sakit bisa disembuhkan Yesus, orang mati bisa dibangkitkan Yesus. Masa persoalan tersalib tak bisa diupayakannya untuk dihalaunya? Kebodohan mereka ialah, meskipun mereka punya mata, tapi tak bisa melihat bahwa dalam diri Yesus ada kuasa dari tempat yang maha tinggi.
karena mujizat-mujizatnya dan kuasa kebangkitan yang dimiliki olehnya. Meskipun mereka punya telinga, mereka tak bisa mendengar bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang, 4.000 orang. Bagaimana banyak orang sudah disembuhkan dan dibangkitkan. Sehingga yang terjadi hanyalah hujatan dan olok-olok. Yang anehnya lagi, mereka berkata, baiklah Mesias sang Raja Israel itu turun dari salib, supaya kita lihat dan percaya. Jadi kalau kata Yesus turun dari salib dan berhasil meloloskan diri, baru orang mau percaya. Masa nanti menunggu satu mujizat Yesus turun dari salib baru mereka percaya? Padahal sebelumnya sudah sangat banyak mujizat yang dilakukan Yesus. Tapi itulah agama. Kebodohan mereka ialah ternyata bahwa mujizat-mujizat Yesus sebanyak apapun tidak bisa membuat mereka percaya. Malah menurut mereka, satu mujizat Yesus turun dari salib baru mereka percaya. Meminta satu tanda supaya bisa percaya. Tapi menutup telinga dan mata untuk banyak mujizat yang sebelumnya sudah mereka lihat dan dengar. Hal ini juga yang dilakukan oleh kedua orang yang disalibkan bersama dengan Yesus. Mereka mencela Dia. Catatan kalimat terakhir ini tentu tidak boleh kita kontroversikan menjadi propaganda seolah-olah ya kitab yang satu kok berbeda dengan kitab yang lain. Mari kita perhatikan bersama. Saat Matius dan Markus bilang dua orang itu sama-sama mencela Yesus, Lukas mengatakan bahwa hanya satu orang dan Yohanes justru tidak mengatakan hal itu. Kita harus memahami bahwa situasi penulisan, sumber-sumber pemberi informasi kepada para penulis kitab ini tentang apa-apa yang terjadi dan tujuan-tujuan penulisan dari masing-masing kitab ini tentu berbeda-beda. Maka sangat masuk di akal kalau terdapat perbedaan di dalam catatan-catatan mereka. Tetapi satu hal yang pasti dari catatan mengenai dua orang penyamun ini bukanlah terletak pada apakah yang mencela satu atau dua. Tapi pada penggenapan tulisan Nabi Yesaya dalam Yesaya 53 ayat 12. Ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Jadi benar bahwa Yesus itu akan dianggap sebagai pemberontak dan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Maka itulah penggenapan yang penting untuk kita pahami. Sekarang berefleksi dari bacaan kita. Apa pesan-pesan firman bagi kita? Pertama, saat Yesus dibawa keluar untuk disalibkan, jeda waktunya sangat singkat dengan saat ia ditangkap pada malam sebelumnya. Jadi tepatnya Kamis malam waktu di Getsemani sampai tiba pukul 9 pagi atau waktu pertama penghitungan jam saat itu dan langsung terhukum pada besok paginya. Dengan cepat ia dibawa keluar dan dengan cepat pula proses penyaliban dilakukan. Ini adalah gambaran perilaku manusia yang hatinya sudah syarat dengan kebencian, iri dan amarah. Sehingga cepat menghakimi dan memberi penghukuman kepada orang yang dibencinya. Dalam konteks bacaan kita, Tuhan Yesus Kristus. Tapi yang paling mengerikan justru terjadi di masa-masa ini. Apa itu? Kalau di masa Yesus, ia dibawa keluar untuk disalibkan, kebanyakan orang memang tidak tahu bahwa Yesus itu juru selamat. Tetapi zaman sekarang, yang terjadi, saya bisa katakan, jauh lebih mengerikan. Karena apa? Sudah tahu bahwa dia adalah pengikut Yesus sang juru selamat itu. Tetapi masih berperilaku sama saat memperlakukan orang lain. Orang baik diperlakukan sebagai orang durhaka. Entah apa salahnya. Selalu saja salah dalam pandangan kita. Maka kalau kamu Kristen pengikut Kristus, janganlah kamu memperlakukan orang baik sebagai orang jahat. Sebaliknya, yang memang durhaka dan sudah jelas salahnya. Apalagi sesuatu yang cukup fatal dan besar yang sudah dilakukannya. Jangan saudara-saudara kemudian memanipulasi kebenaran dengan mengatakan, sudah juga tuh bah hakimi. Semua kak, orang sama-sama manusia berdosa. Penting untuk tahu ini. Sebab inilah manipulasi yang zaman sekarang ini sedang dikerjakan iblis.
Iblis memanipulasi segala sesuatu dengan membuat kebenaran tak lagi bernilai. Sehingga yang sudah salah pun tidak dapat ditegur hanya karena anggapan syukuran sama juga orang manusia berdosa. Sebaliknya, sebagaimana Yesus yang dihakimi dengan begitu cepat untuk dibawa keluar untuk disalibkan, demikian halnya pun kita memperbesar-besar kebencian kita terhadap seseorang hanya karena persoalan-persoalan sepele atau malah tidak ada persoalan, dan menjadikan itu sebagai dasar kebencian kita untuk menghakimi dan menghukum seseorang dengan cepat. Kedua, Simon tidak tahu menahu soal keterlibatannya dalam penyaliban Yesus, karena memang dia banyak di perantauan. Berbeda dengan murid-murid yang hari-hari bersama Yesus. Orang juga seringkali begitu. Hari-hari selalu merasa dekat dengan Yesus karena hari-hari saat teduh, hari-hari ibadah, hari-hari dengar firman, hari-hari melayani Tuhan. Tapi seringkali kita sama dengan murid-murid. Meskipun hari-hari bersama Yesus, meskipun kita merasa kita sudah melayani Tuhan, tapi Tuhan mungkin tak merasa kita sedang melayani Dia. Karena sejujurnya, kita tak sedang melayani Yesus. Kita hanya sedang melayani kepuasan kita sendiri. Saya melayani karena saya suka berorganisasi. Saya melayani karena di sana banyak teman yang berkumpul. Saya melayani karena saya berpikir dengan melayani Tuhan, saya akan diberkati. Tapi sejujurnya, kita tak pernah hadir dan hidup bersama Yesus seperti hadirnya Simon dalam memikul salib itu. Kita lebih sering membuang salib, padahal kita mengaku bersama Yesus. Simon yang mau merayakan Paskah atau peringatan kelepasan orang-orang Israel dari tulah kematian akan terlibat dalam perjalanan menuju Paskah dengan makna yang lebih besar. Simon dari Kirene dipaksa memikul salib yang tak harus ia pikul. Kita pun seringkali sama. Kita seringkali diizinkan Tuhan berada di tempat yang sepertinya dipaksakan untuk kita jalani dan nikmati sebagai seorang Kristen. Simon dari Kirene dipaksa untuk memikul beban salib yang berat sampai ke Golgota. Tanpa dia sadari, dia sedang berada di tempat yang tepat, di mana Allah menempatkannya untuk tujuan yang mulia. Kita pun sama. Kita tak selalu ada di tempat yang memang kita suka, di situasi yang memang kita minta, di beban hidup yang seringkali kita harapkan. Karena memang seringkali kita dipaksa untuk memikul salib bersama-sama dengannya di jalan menuju Golgota bersama Dia. Tapi kenyataannya, kita selalu menghindar memikul salib bersama Yesus. Karena saat keadaan memaksa memikul salib, saat itu salib itu kita buang dan kita berikan pada orang lain untuk dipikulkan. Dalam pelayanan juga begitu. Saat Tuhan titipkan beban kerja orang lain, saat Tuhan berikan salib gumul orang lain yang sedang terbeban dengan uang, sedang terbeban dengan persoalan, terbeban dengan tantangan hidup, kita malah biarkan dia dengan salib yang dia pikul. Tak mau kita terlibat di sana. Karena berpikir ya bebanmu. Mana mau saat dipaksa memikul, lalu kita merelakan diri memikul salibnya orang lain. Karena itu jangan menghindari keterlibatan kita dalam memikul salib Yesus dengan merelakan diri kita untuk terlibat dalam menanggung beban bersama. Jangan buang derita. Jangan buang ketidakbaikan orang lain. Jangan buang situasi buruk dalam hidupmu. Karena bisa jadi itulah jalan menuju Golgota yang Tuhan izinkan kau alami untuk sebuah tujuan yang mulia di kehidupanmu. Membawamu untuk turut sedikit merasakan perjalanan Via Dolorosa yang pernah dilalui Yesus. Pesan ketiga, Golgota, tempat di mana Yesus dibawa untuk disalibkan karena dianggap seorang pemberontak, seorang penyamun, seorang penjahat. Padahal dia tak melakukan sesuatu pun yang jahat. Dan di sana pakaiannya dijadikan
undian, Tuhan pun suruh kita ke sana. Kita disuruh pikul salib ke Golgota. Pikul salibmu ke Golgota. Belajarlah menerima perlakuan buruk orang lain seperti Yesus mengalaminya. Menerima perlakuan buruk orang lain di hidupmu. Memahami bahwa mungkin Tuhan mengizinkanmu mengalami jalan salib bersama dengannya supaya kau tiba ke Golgota berkemenangan dengan Dia di sana. Anggur bercampur mur ditafsirkan begini, bahwa Yesus menghindar meminumnya supaya bisa merasakan penderitaan itu. Tapi catatan itu tak jelas disebut. Catatan yang paling jelas adalah Yesus menolaknya. Saya menafsirnya begini. Saat Yesus menolak anggur bercampur mur yang mungkin rasanya memang tak enak karena mur mengandung zat kimia. Anggur bercampur mur ini bisa jadi juga diberikan oleh sesamamu manusia. Apa itu? Kepahitan. Saat Yesus menolaknya, ini sebenarnya adalah sebuah sikap logis seorang manusia kalau menerima sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi apakah setelah menolaknya kemudian Yesus menjadi marah atau membentak orang yang memberinya anggur bercampur mur ini? Tidak. Saat kamu diberikan anggur bercampur mur oleh orang lain yang membawamu pada kepahitan hidup, kamu mungkin akan melakukan hal yang sama, yaitu menolaknya. Tapi setelah menolaknya tak berarti kau harus memukul dan menghukum orang-orang yang memberimu anggur bercampur mur itu, yang bisa jadi datang lewat ketidakbaikan mereka kepadamu, perilaku kasar dan buruk orang padamu, ketidakadilan dan ketidakbenaran yang diberikan orang kepadamu. Bahkan pun ingat, jikalau apa yang menjadi hakmu akhirnya diundi orang, sebagaimana pakaian Yesus yang diundi itu, kita diingatkan Tuhan bahwa memang bisa jadi orang memperlakukanmu bukan hanya seenaknya, tapi bisa jadi mereka mengambil segala sesuatu yang jadi hak milikmu untuk mereka rampas dari kehidupanmu. Mempermalukanmu, menjual nama baikmu semena-mena terhadapmu. Maka belajarlah untuk menerima perilaku buruk orang padamu. Asalkan benar orang memperlakukanmu buruk saat kamu sedang hidup benar. Sebaliknya, jangan sampai orang memang memperlakukanmu buruk karena memang kelakuanmu yang tidak baik. Kelakuanmu yang memang buruk. Jangan sampai kamu jadi gosip orang karena ya kamu memang melakukan yang tidak benar. Itu dua hal yang berbeda. Pesan ketiga, saat Yesus tersalib karena mereka memasang sebuah tulisan penghinaan raja orang Yahudi. Tulisan ini sebenarnya adalah penghinaan. Tetapi penghinaan itu berubah menjadi sebuah pengakuan. Ingat saudaraku, 1-2 orang hina, kamu kurang ajar, kamu penipu, kamu sombong, kamu pencuri. Suatu saat fitnahan orang akan berubah pada dirimu kalau ternyata setelah beberapa waktu akan nyatalah bahwa kamu tidak begitu. Maka kalau kamu dicap orang buruk karena memang kamu buruk, dicap penipu karena memang kamu penipu, terima itu sebagai konsekuensi sosial karena memang ada salahmu. Tapi kalau kamu dicap berbuat keburukan padahal kamu tidak melakukannya, fitnahan orang padamu adalah upah yang Tuhan berikan untuk mendewasakanmu. Dan fitnah orang itu tidak akan bertahan lama. Sebab akan ternyatalah dalam hitungan waktu apakah itu benar atau tidak. Yesus mengalami itu. Dia dicap sebagai seorang yang mengusung dirinya sebagai raja orang Yahudi, hanya supaya dia bisa diserahkan kepada penghukuman salib. Akhirnya salib itu kini membawa dia dimuliakan bangsa-bangsa yang mengakuinya bukan hanya sebagai raja orang Yahudi, tetapi raja semesta alam. Orang
bisa menuduhmu macam-macam. Tapi waktu akan membuktikannya. Ucapan orang tentang dirimu bisa beragam. Yang pernah kau bantu akan berkata, baik-baik sekali katuk dia. Yang tak kau bantu bisa berkata, besai dia. Penilaian orang pada diri kita selalu relatif. Tapi pemandangan Tuhan, dalam pemandangan Tuhan, kamu harus tahu, kamu dinilai seperti apa. Pesan keempat, terhitung di antara orang durhaka. Yesus disalibkan di antara orang durhaka. Artinya Yesus dianggap sama-sama penyamun. Padahal tahu apa itu tindakan penyamun yang dilakukan Yesus. Kita pun seringkali begitu. Menyamakan dan memperlakukan orang lain seperti seorang penyamun. Padahal entah kejahatan apa yang dilakukan pada orang. Hujatan kita kepada seseorang sebagai seorang penyamun harusnya hadir. Seringkali hadir karena ketidaksukaan kita kepadanya. Pokoknya besai komang dia. Harusnya kalau kita tidak suka orang, dasar tidak sukanya harus jelas. Kalau hanya karena dia bicara beda dengan orang bicara. Kalau hanya karena dia pernah sekali menyakitkan. Kalau hanya karena soal-soal sepele. Pantaskah kita menyamakan mereka yang tidak kita sukai itu sebagai seorang penyamun? Padahal pun, kalau harus meneropong diri ini, lebih soeles orang pebaking-baking pe orang lain. Sukurang lebih soe dari penyamun, kaget orang pa orang lain. Pesan kelima, Yesus dihujat orang banyak. Mengapa mereka menghujat? Karena mereka tidak mengerti siapa Yesus. Banyak orang menghujat kekristenan, menghujat Alkitab karena tidak mengerti. Sayangnya, orang Kristen juga tak bisa membuat orang lain mengerti karena tak paham, karena tak mau belajar. Dalam kehidupan sehari-hari juga begitu. Soal hujat menghujat, seringkali kita menghujat sesuatu yang pastinya juga kita tidak tahu. Cerita sebenarnya saja kita tidak paham. Tapi berargumentasi tentang sesuatu kita selalu nomor satu. Belum tentu yang torang hujat itu besai. Marjago sekali babah hujat orang pehidup. Kalaupun so pasti, apakah boleh torang bahujat? Tidak. Bawa dia sadar akan kesalahannya, insaf, dan bawa dia pada Tuhan. Yang perlu kau takuti adalah saat kau justru menghujat orang yang tidak bersalah. Sama seperti banyak orang di zaman itu menghujat Yesus. Maka pemazmur bilang dalam Mazmur 39 ayat 1. Pikirku, aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Mari jemaat, jatahang-tahang sadiki itu mulu. Jangan ibadah-ibadah mar mulu-mulu. Doa-doa, derma-derma, kolom-kolom, masuk-masuk gereja, mar Carlota, mulu-mulu Carlota. Suka gosip, suka duduk dalam kumpulan pencemooh. Pakai kekang itu mulu. Sama dengan kuda tuh aja pakai kekang. Jatahang tu mulu kalau semua baking torang berdosa. Pesan keenam, Yesus diolok-olok oleh imam-imam, kepala-kepala, ahli-ahli Taurat. Gambaran ini menegaskan tentang hidup seorang ahlinya firman. Alkitab menyaksikan bahwa hidup berpelayanan, hidup sebagai seorang ahlinya kitab suci, hidup sebagai seorang aktivis gereja, ternyata tidak menjamin bahwa ia tak punya kebencian, tak punya dengki, tak punya segala yang jahat yang timbul dari hati. Ritual ibadah tanpa spiritual ibadah itu kosong. Pengetahuan tentang firman, pengalaman dari pelayanan tak akan menjamin kualitas hidup Kristen seseorang sebagai hidup yang beribadah. Lalu kalau kita sekarang, apakah serta-merta orang semua mesti berhenti jo ibadah atau berhenti jo berpelayanan, berhenti jo datang tentang gereja? Saya rasa tidak juga begitu. Aktualisasi hidup berimanmu salah satunya bisa terukur saat kau terbukti cari Tuhan di ibadah. Tapi ibadah-ibadah apapun, kegiatan gereja apapun, tanpa memiliki pertobatan diri,
penyerahan diri sepenuhnya pada Tuhan tidak ada faedahnya. Pesan ketujuh, Yesus dicela oleh para penyamun. Ini sebuah tragedi yang terjadi juga di masa kini. Banyak orang saling mencela tanpa menyadari bahwa hidupnya pun tercela. Bilang orang munafik, sendiri pun sama. Bilang orang tahu gereja, sendiri pun sama. Atau sendiri pun tahu gereja, tapi hidupnya seperti bukan orang gereja. Bilang orang begini begitu, sendiri leso kurang sama. Udang le mau bilang pakatang. Itulah kita. Maka ingat pesan tadi, pasang kekang pada mulutmu, supaya tak saling menghujat, mengolok, dan mencela. Karena bisa jadi murid kencing berlari. Murid kencing berlari, guru kencing berdiri. Sama-sama masih ada salahnya. Maka jangan saling menuding salah. Apalagi pada orang yang tidak bersalah. Tuhan dimuliakan. Amin. Kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan atas firman yang boleh memberkati kehidupan kami, khususnya para pendengar di saat ini. Demi Kristus Tuhan, Tuhan mampukan kami melakukannya di hidup setiap hari. Amin.